Ya, Injil Abraham. Injil yang Abraham. Sebab Yesus juga pernah mengatakan sebelum ada Abraham kan aku sudah ada. Hmm. Berarti Sebelum yang diberitakan Abraham itu bisa disimpulkan adalah Yesus. Oh Yesus, tepuk tangan dulu. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Dari mana? Yesus yang memberitakan, tentunya saya tidak bisa ngambil ukuran kecuali kalau saya tidak percaya. Enggak, masalahnya gini loh. Karena perkataan itu narasi dari kesaksian dari rasulnya, tapi perkataan dari dirinya sendiri. Ya, kalau begitu sudah ada dari sebelum Abraham. Kecuali kalau kita tidak mempercayai dia, entah sebagai apa. Aku ada sebelum Abraham ada. Itu Yesus tahu dia ada sebelum Abraham ada itu dari mana? Kan jelas dia tidak tahu musim buah ara itu kapan. Dia tidak tahu siapa yang mengambil jubahnya. Dia juga tidak tahu kemudian kapan hari kiamat. Dia juga tidak tahu siapa yang sebelah kanannya, siapa yang di sebelah kirinya. Dia juga nggak tahu. Loh kok tiba-tiba dia tahu aku ada sebelum Abraham ada? Ini informasi dari mana? Kok dia bisa tahu? Nah, itu makanya kok bisa dia tahu bahwa sebelum Abraham dia sudah ada. Kok bisa dia tahu? Yang artinya Yesus ini maha mengetahui. Kalau Yesus maha mengetahui, tentu dia tahu kapan musim buah ara. Keesokan harinya laparlah Yesus, lalu dia melihat pohon ara. Begitu dia datang ke pohon ara, ternyata tidak menemukan satu buah pun, sebab memang saat itu bukan musim buah ara. Kan kasihan, gimana ceritanya? Tidak tahu musim buah ara. Karena Yesus itu maha mengetahui bahwa sebenarnya pohon ara itu bisa memberikan buah tanpa harus nunggu musimnya tapi faktanya tidak memberikan buah, malah dikutuk. Iya, karena itu. Kenapa dikutuk? Karena Yesus tahu harusnya pohon ara itu tidak berbuah menunggu musimnya. Ya, harusnya Yesus pada saat tidak menemukan buah ara, dia katakan berbuahlah ara. Ada buahnya, ini malah dia marah-marah. Iya, dia marah karena itu, karena dia tahu. Aku ada sebelum Abraham ada. Iya, karena Yesus tahu Abraham itu sudah ada. Tapi kenapa bisa demikian? Tapi keberadaan Abraham itu duluan ya ada. Kenapa begitu ya? Makanya orang Yahudi mengatakan orang Yahudi yang di sana mengatakan ini namanya penghujatan, kan begitu? Ya memang itu divonis penghujatan, kan nggak ada lagi orang seperti itu di muka bumi ini yang mampu mengatakan demikian. Satu-satunya yaitu Yesus Kristus. Saja orang yang bisa mengatakan demikian di depan anak cucunya Abraham, cuman Yesus aja kan. Mana ada yang begitu? Begini Bung, kenapa Yesus mengatakan aku ada sebelum Abraham ada? Kenapa? Mau tahu jawabannya? Silakan. Ya, karena di dalam kitabnya orang Yahudi, pengkhotbah berapa itu? Pengkhotbah 3 nomor 15 dikatakan begini. Yang sekarang ada dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah ada gitu loh. Makanya di dalam Efesus 1 di situ diterangkan
Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita suci dan tercatat di hadapannya. Ini bukti bahwa Yesus menyatakan aku ada sebelum Abraham ada, karena memang alam manusia itu sudah dirancang oleh Tuhan untuk diadakan. Makanya Yesus di dalam doanya, permuliakanlah aku dalam kemuliaan yang ada di kehadiratmu. Sama seperti kemudian di dalam ajaran agama Islam, sebelum manusia dicipta, manusia itu punya praeksistensi. Surah Al-Araf ayat 172. Jadi bukan berarti Yesus itu Tuhan karena dia ada sebelum Abraham ada. Kenapa? Karena sebelum Abraham ada, manusia-manusia itu jauh lebih duluan ada. Salomo bahkan lebih hebat lagi. Dia katakan sebelum langit digariskan, sebelum kemudian benda cakrawala diciptakan, aku sudah ada. Ini Salomo yang mengatakan. Baca Amsal 8 coba. Amsal 8 dari data nomor 20 sampai 24. Sebelum langit digariskan, aku sudah ada. Sebelum samudra itu ada, aku sudah ada. Salomo lebih hebat. Kalau Yesus, sebelum Abraham ada. Salomo, sebelum langit digariskan, aku sudah ada. Tapi kenapa Salomo tidak menjadi Tuhan? Karena orang-orang Roma yang kerjasama dengan orang Farisi tidak kemudian men-setting Salomo menjadi Tuhan. Dan satu lagi nih. Nanti kalau Anda ke gereja, tolong tanya pendeta, ada titipan pertanyaan dari Bang Suma Pak Pendeta. Tolong Anda jawab ke saya, siapa yang disalib di Sodom dan Gomora? Siapa itu? Ada Tuhan yang disalib di Wahyu 11, nomor 11 dan seterusnya. Itu siapa? Kok sebelum Yesus disalib ada Tuhan yang lebih dulu disalib di sana? Itu siapa? Coba tanya sama pendeta. Kalau hanya gara-gara disalibkan, nebus dosa, bangkit pada hari ketiga, jauh lebih hebat yang ada tertulis di Wahyu 3 itu. Dan itu bukan Yesus. Ada orang yang lebih dulu disalib di sana. Selain daripada Yesus disalib lebih dulu. Nah, ini artinya apa? Bahwasanya konsep penyaliban terhadap Yesus itu menjadi Tuhan, itu adalah akal-akalan orang yang kemudian menginginkan kesesatan itu terjadi, menyembah kepada selain daripada pencipta langit dan bumi. Nanti kalau ke gereja tanya, siapa yang disalib, kemudian sebelum Yesus itu tersalib, ada Tuhan lebih dulu disalibkan. Gitu ya. Ya, itu pertanyaan titipannya. Iya, tolong tanyakan kepada. Kalau pertanyaan seperti itu, Abang, itu sih keberatan buat saya. Kenapa? Maksudnya gini loh. Maksudnya gini. Maksudnya saya begini, apa keberatan saya? Bukan hanya saya saja, tapi keberatan semua umat Kristen. Menanyakan seperti apa. Karena apa? Karena kami toleransi, Bang. Sebab kami tahu Islam itu datang untuk menyangkal penyaliban. Kalau nggak ada penyaliban, apa yang dibawa oleh Islam? Paham nggak maksud saya? Enggak, kami tidak menyangkal penyaliban itu terjadi. Penyaliban itu terjadi. Ya, kami tidak nyangkal itu. Anda itu bukan Islam. Loh, cuman yang disalib ini bukan Tuhan, tapi orang fasik. Bukan juga Nabi, tapi orang fasik, pengkhianat yang disalib itu. Itu namanya penyangkalan. Iya, saya menyangkal kalau yang disalib itu. Al-Quran datang untuk itu. Makanya kami membatasi untuk pertanyaan seperti itu. Karena itu enggak begini. Saya kasih datanya. Gini. Saya kasih datanya. Wahyu 11 nomor 7. Saya bacakan. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Oke? Ini sudah tergenapi apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka. Artinya setelah yang disalib ini telah menyelesaikan pekerjaannya, sudah digenapi pekerjaannya, mereka kemudian dibunuh. Berarti sama seperti Yesus. Setelah semua terjadi, Yesus dibunuh. Itu satu. Kedua, di data nomor 8.
dan mayat mereka akan tergeletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Tuh, ada Tuhan yang disalibkan di sana. Jadi tadi setelah tergenapi semua pekerjaan yang ditugaskan, mereka kemudian disalibkan. Oke? Nah, Yesus disalibkan. Data nomor 9. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya. Dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Coba, 3 hari loh. 3 hari. Lalu 3 hari ini mayat ini nanti akan bangkit. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita atas kematian itu, dan berpesta dan saling mengirim hadiah. Karena kedua nabi itu telah menerima siksaan bagi semua orang diam di atas bumi. Jadi ada 2 nabi yang dibunuh kemudian dan disalibkan. Lalu setelah 3 hari setengah, nabi ini bangkit, dan pengorbanan mereka itu diceritakan di ayat nomor 9 adalah untuk untuk kemudian membebaskan dosa-dosa orang yang diam di atas muka bumi. Jadi mereka disalib sebagai penebus semua manusia, sama seperti Yesus. Di data nomor 11 dikatakan gini, 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Tuhan ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit, dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Coba, hari ketiga mereka kemudian bangkit dari kematian, sama seperti Yesus. Sama seperti Yesus. Lalu data nomor 12-nya, dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari surga berkata kepada mereka, naiklah kemari. Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Sama, Yesus naik ke langit, naik ke surga. Ini juga naik ke surga, sama. Lalu di data nomor 13 dikatakan, pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat. 1/10 bagian dari kota itu rubuh, dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu. Orang-orang itu yang lain sangat ketakutan, lalu memuliakan Theos yang ada di surga. Persis dengan kejadian Yesus pada saat gempa bumi, kuburan terbelah, orang-orang kudus bangkit berjalan. Sama. Artinya Yesus ini ada yang sudah mempraktekkan lebih dulu, diutus, dibunuh, penebus dosa, bangkit terangkat ke surga. Ada yang lebih dulu di Mesir. Belakangan cerita Yesus disalibus dosa belakangan. Ada yang lebih dulu yang terjadi antara Sodom dan Mesir. Orang disalib juga nabi, Yesus juga nabi, disalib juga, nembus dosa manusia yang ada di atas muka bumi, bangkit pada hari ketiga, lalu terangkat ke surga, sama seperti Yesus. Tolong tanyakan kepada pendeta kalian bahwasanya, loh kok ini ada Tuhan juga? Karena di sana jelas sekali dikatakan bahwa Tuhan disalibkan, ya, dan bangkit pada hari ketiga. Dikatakan bahwasanya, dan mayat nabi tersebut akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Jadi ada Tuhan juga disalibkan di Mesir, sama seperti Tuhan Yesus. Tanyakan kepada mereka, kok bisa ada cerita-cerita yang sama dengan cerita ini gitu. Bilang, oke, saudaraku ya. Lihat ya Bang ya. Oke, thank you. Saudara-saudara Naskar ini bilang Yesus itu tidak disalib. Tapi kamu mengatakan Tuhan itu disalib. Yang mana yang saya benarkan di sini? Kan begitu. Penyaliban itu terjadi, tapi Nabi Allah diselamatkan oleh Allah. Yang disalib kemudian adalah orang yang fasik, menggantikan dia. Kalau Anda tidak jelas, silakan. Dengar ya, kita dengar semua tadi ya. Bang Jumba mengatakan penyaliban itu terjadi. Jadi untuk teman-teman Laskar, jangan lagi bilang itu dasarnya penyaliban itu terjadi. Ini diakui oleh sama komandanmu sendiri, komandan Laskar. Dia mengatakan penyaliban itu terjadi, dan itu terima kasih.
Kalaupun orang Ya. Kristen mengatakan penyaliban itu tidak terjadi, penyaliban itu tidak terjadi, yang kasihan itu Islam, Bang. Nggak ada mereka. Kan begitu. Kenapa bisa? Paham nih. Penyaliban itu terjadi karena kedatangan Islam. untuk Penyaliban itu menyambutkan. terjadi. Penyaliban itu terjadi. Tapi yang disalib adalah orang yang menggantikan Nabi Isa alaihissalam yang kalian tuhankan. Oke, berarti udah 2 kali ya penyaliban itu terjadi. Intinya itu aja. Iya. Penyaliban itu terjadi. Al-Quran Oke. surah An-Nisa ayat 157. Mereka tidak membunuh, mereka tidak menyalibkan, akan tetapi yang dibunuh, yang disalibkan adalah orang yang diserupakan bagi mereka. Terjadi penyaliban itu. Tapi yang disalib ini adalah Surat An-Nisa yang kamu baca, Bung. Surat An-Nisa yang kamu baca itu mereka tidak menyalib, mereka tidak membunuh. Tapi kamu di sini Tetapi- bersaksi tadi penyaliban itu terjadi. iya, Saya benarkan tidak surat menyalib An-Nisa, Nabi maka kamu- Isa. saya benarkan kamu. Tidak menyalib Nabi Isa, tapi yang disalib adalah penggantinya, yaitu sang pengkhianat, yaitu sang fasik yang disalib, tapi bukan Nabi Isa. Nah, yang kalian sembah itulah orang fasik itu. Orang fasik yang Anda sembah, pengkhianat. Yang mengkhianati Nabi Isa lah yang kalian sembah. Karena mereka dialah yang mati di atas tiang salib. Gitu Intinya loh. penyaliban itu terjadi ya. Terjadi. Oke, penyaliban itu terjadi. Yang disalib adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Baca Yohanes 19 nomor 3. Oke. Yesus melepaskan Kalau memang- jubah lalu menggunakan kain lenan. Habis itu Anda baca Markus 14 nomor 50, 51, 52. Ada orang yang lari meloloskan diri menggunakan kain lenan. Siapa yang menggunakan kain lenan lolos dari penangkapan penyaliban? Nah, itulah dia Nabi Isa alaihissalam. Pertanyaan ya. Kalau Pertanyaannya siapa yang lolos itu yang pakai kain lenan? iya, Jawabannya kain kalau- lenan. Kain lenan. Kalau nggak ada Iya. data mengatakan keterangannya itu ada namanya, cuman keterangannya kain lenan, berarti orang yang lari itu orang yang berpakaian kain lenan. Iya, nah siapa yang menggunakan kain lenan? Iya, orang yang berpakai kain lenan. Iya, siapa? Siapa? Saya kan nggak boleh menambah-nambah nanti. Kalau nggak ada keterangan bahwa itu adalah Yudas atau siapa namanya. Intinya di keterangannya siapa yang berpakaian kain lenan itu yang melarikan diri. Jika ditanya siapa orang itu, jika ditanya siapa orang itu, tadi kan yang lari itu orang yang berpakaian kain lenan. Siapa orangnya itu? Yaitu orang yang berpakaian kain lenan. Nggak Iya, ada keterangan. ada Bahwa Yohanes yang melarikan diri 13. itu Yesus. Yohanes 13 nomor 4 ya, Khi. Nomor Iya. 4 ya. Ya, nomor Coba 4. baca itu. Iya, memang waktu itu kan Yesus memakai Menggunakan kain tapi lenan. tapi dia tidak melarikan diri waktu itu yang berpakaian lenan. Nggak ada keterangan Yesus melarikan diri. Markus 14 nomor 51 ya, Khi ya. Iya kan? Orang melarikan diri, melepaskan kain lenan, lalu meloloskan diri. Nah, siapa yang menggunakan kain lenan? Yesus. Yesus. Yang menggunakan kain lenan. Sebentar ya Bang, saya lurusin. Yang menggunakan kain lenan adalah Yesus. Nah, Ya. yang lari melepaskan kain lenan adalah Bukan Yesus, karena Yesus yang menggunakan bukan melepaskan. Itu logikanya di sana, itu logika. Soalnya kita kalau di sini nggak bicara data. Karena kenapa nggak bicara data? Anda nggak punya data. Bagaimana dia mau melepaskan kalau dia nggak pakai kain lenan, bos? Bos ini gimana cara pikirnya? Ya, makanya itu antara saya sama Anda nggak bisa membuktikan datanya. Makanya kita berlogika saja di sini sudah. sekarang begini. dalam firman Sekarang Tuhan begini, nggak boleh saudara. nambah-nambahin. Saudara gini. Kalau misalnya nih ada orang terlapor, ada yang melakukan pemerkosaan, Pak. Kapan? Ya, semalam.
siapa aja yang ada di sana. Ada 3 orang yang kami tangkap dalam rumah yang sama. Di mana dia melakukan? Dia melakukan di kampung sebelah. Oke. Siapa aja yang ada di situ? Yang satu menggunakan handuk, yang satu menggunakan daster, yang satu menggunakan kain lenan. Yang melakukan pemerkosaan menggunakan handuk? Tidak, Pak. Menggunakan baju daster? Tidak, Pak. Menggunakan kain lenan? Iya, Pak. Kira-kira yang dituduh yang mana? Yang menggunakan handuk, kain lenan, atau yang pakai baju daster menurut saudara? Oke, ini mau Nggak mencoba. berani jawab dia. Mau mencoba ya. Itu kan masalahnya itu kan yang didakwa itu kan orang pemerkosa. Ya kan? Tapi yang ditanya bukan orang pemerkosa, orang yang tidak pemerkosa. Sementara yang didakwa orang pemerkosa. Yang ditanya ini penulisnya. Kan menuliskan. Lukas 14 ada yang menuliskan, berarti Lukas melihat. Makanya yang harus ditanya ini Lukas, dari mana kamu dapat berita-berita kayak begini, Lukas? Markus, sorry. Kita nggak punya data, kita nggak bisa konfirmasi sama Lukas, kan begitu? Markus. Iya, ke Markus nggak bisa kita konfirmasi. Hanya kita di sini. Anda cuma percaya asumsi. enggak? Anda percaya tidak terhadap kesaksian Markus? Saya percaya kesaksian Markus. Tapi nggak ada. Tapi Terus kenapa Anda ragu tadi? Markus yang mengatakan, Iya. mengatakan bahwa ada yang lari melepaskan kain lenan. Itu Markus melepaskan kain lenan. Iya. Kalau Lukas tadi memakai kain lenan. Kain lenan. Aduh. Gimana sih orang? Ya kan? Orang yang memakai, orang yang melepaskan itu berbeda lah. Tidak, gini Bang, gini. Ada maling, kemudian tanda-tanda maling itu adalah menggunakan kain lenan. Ketika ditangkap kemudian ada 2 yang ditangkap. Yang satunya tidak menggunakan kain lenan, yang satunya menggunakan kain lenan. Kira-kira yang maling ayam tadi ini, yang mana menurut saudara? Yang tidak pakai kain lenan atau yang pakai kain lenan? Ya kalau begitu itu contoh kasusnya berbeda dengan kasus yang ini. Karena contoh kasus karena yang ditanya nanti, yang ditanya ini ciri-ciri malingnya itu, ciri-ciri maling berpakaian kain lenan. Harusnya jika dipertanyakan, pertanyaan juga demikian, siapa maling yang berciri-ciri berpakaian lenan, baru bisa kita konfirmasi. Tapi kalau pertanyaan siapa yang ciri-ciri ciri-ciri orang yang tidak berpakaian lenan tadi, yang nggak bisa dikonfirmasi. Bukan, begini Bung. Pertama, Anda menggunakan kain lenan. Ya, laskar surgawi menggunakan kain lenan. Lalu kemudian pelaku kedua, laskar api, tidak menggunakan kain lenan. Pelaku pencurian, curi ayam, itu menggunakan kain lenan. Ini contoh ya, ini contoh. Nah, ketika kemudian dua-duanya ditangkap, yang maju sampai ke sel penjara adalah yang tidak menggunakan kain lenan. Yang menggunakan kain lenan melepaskan kain lenannya lalu kabur lari. Kira-kira pelaku pencurian ayam yang lari menggunakan kain lenan tadi, atau yang ketangkap ini, yang satu ini yang tidak menggunakan kain lenan? Pelakunya ketahuan menggunakan kain lenan. Pencuri ayam ini menggunakan kain lenan. Ketika digerebek, ada yang lari menggunakan kain lenan. Yang ditangkap tidak menggunakan kain lenan. Kira-kira yang melakukan pencurian, yang kabur atau yang ditangkap? Coba jawab dulu. Oke, 2 oknum ini ya. Kalau dua oknum lebih parah lagi ini. Tadi kita bahas 1 oknum, Yesus saja. Tapi kalau 2 oknum lagi, 2 oknum aja nggak bisa dikonfirmasi, apalagi 1 oknum. Kan ada salah tangkap. Orang fasik menggantikan orang yang jujur. Amsal 11 sama 8.
Amsal 21:18. Orang fasik menggantikan orang jujur. Coba. Yesus jujur, Yudas Iya, fasik, Yudas pengkhianat. Kalau maksud dari Amsal itu, representasi pada Yesusnya apa? Yesus mengganti orang yang berdosa. Enggak Orang nyambung. berdosa pasti orang fasik lah. Ya. Orang-orang yang dikuasai oleh roh-roh iblis, Yesus menggantikan Sekarang mari kita jujur aja. Amsal 21 itu menceritakan jelas sekali bahwasanya orang jujur digantikan kemudian sama orang yang fasik. Itu yang tertulis di dalam Amsal. Oke? Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Pertanyaan saya, yang mana yang pengkhianat, Yesus atau Yudas? Nah, kalau itu pengkhianat itu pasti Yudas. Cuman gini, Yang Bang, mana yang selesaikan jujur? dulu. Yang mana yang jujur, Yudas atau Yesus? Yesus, kan Yesus jujur. Tapi Nah, dalam misi orang bentar dulu. pengkhianat digunakan sebagai penebus orang yang jujur. Cerita tadi di Yohanes 13:4, Yesus menggunakan kain lenan. Dia adalah orang yang jujur. Ketika penangkapan terjadi, orang yang jujur ini melepaskan kain lenan lalu kabur. Yang ditangkap adalah orang yang fasik. Enggak masalah, itu narasi Anda coba memperkuatkan iman agamamu, enggak apa-apa. Tapi kan semuanya enggak, Itu tertulis tapi dalam semuanya kitab. enggak, semuanya Enggak enggak apa? ada keterangan bahwa Yesus melarikan diri, enggak ada keterangan dari kita. Tidak ada Cuman keterangan Yesus melarikan diri, tapi ada keterangan orang yang melepaskan kain lenan lolos melarikan diri. Siapa yang menggunakan kain lenan? Yesus. Kok susah kali, Bung? Yesus menggunakan kain lenan. Sementara kamu mendakwa Yesus melepaskan kain lenan. Itu kan namanya penghujatan. Ayatnya begitu, dalilnya begitu, bunyinya mau gimana? Iya. Gimana? Sebentar ya. Dalilnya Bentar. gitu, Bos. Yesus menggunakan kain lenan. Kenapa kamu nggak menanyakan siapa yang menggunakan kain lenan? Kenapa nggak menanya seperti itu? Kenapa yang ditanya siapa yang melepaskan kain lenan? Yang menggunakan kain lenan Yesus, Yohanes 13 nomor 4. Berarti pertanyaannya harus gimana? Siapa yang menggunakan kain lenan? Kan begitu. Siapa yang menggunakan kain lenan? Jawaban saudara? Yesus. Yesus. Tapi siapa yang melepaskan kain lenan? Yang menggunakan kain lenan? Siapa yang melepaskan kain lenan? Yang menggunakan kain lenan? Berarti bukan melepaskan namanya itu. Dipakai dulu baru dilepaskan. Oke, itu asumsi liar. Wah, Itu asumsi liar. Allahu Itu Akbar, asumsi Masya Allah. liar. Enggak ada konfirmasi. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yasrun. Engkau ingin menipu Allah, menipu orang beriman, tapi sesungguhnya saudara hanya menipu diri Anda sendiri. Siapa yang menggunakan kain lenan? Yesus. Nah, siapa yang lari melepaskan kain lenan? Orang yang menggunakan kain lenan. Oh, itu tambahan Itu asumsi. jawabannya. Harus Siapa jawab itu. Siapa yang Itu melepaskan tuduhan kain namanya. lenan adalah orang yang sebelumnya menggunakan kain lenan. Betul atau tidak? Itu tuduhan. Kenapa Bukan, dijadikan saya tidak tuduhan? menuduh. Wah, Saya tanpa tidak la ilaha menuduh. illallah. Siapa yang menggunakan kain lenan? Yesus. Oke, siapa yang melepaskan kain lenan? Orang yang sebelumnya menggunakan kain lenan. Siapa yang menggunakan Yesus. kain lenan? Enggak begitu caranya. Yesus. Enggak begitu caranya. Ada. Itu kayak Enggak apa-apa memaksa, tapi enggak gitu. Bukan memaksa, tapi mencoba untuk mencolek akal saudara supaya berfungsi. Enggak gitu. Yohanes juga. 13:4, Yesus melepaskan jubahnya lalu menggunakan kain lenan. Ketika ada orang yang ditangkap, yang menangkap pun tidak mengenal Yesus. Kenapa bisa begitu? Karena Yudas mengatakan yang kucium itulah Yesus.
Ketika Jangan mereka membe- datang, ketika jangan mereka membenarkan datang dengan saksi dusta. di Itu bukit nggak boleh. Getsemani, apa yang oknum Yesus katakan? Siapa yang kalian cari? Yudas menjawab, yang kucari adalah Yesus dari Nazaret. Apa kata orang itu? Akulah yang kau cari, akulah Yesus dari Nazaret. Nah, masakan Yudas tidak mengenal gurunya 33 tahun sama-sama? Yudas kemudian mundur ke belakang lalu terjatuh mereka semua. Ada apa? Masa gara-gara hanya mengatakan akulah Yesus, oh tiba-tiba dia mundur jatuh? Tidak apa? Karena yang mereka lihat ini satu keajaiban yang terjadi, adanya oknum yang kemudian kok tiba-tiba ada terjadi kekacauan secepat itu. Maksudnya Yudas sendiri yang kemudian mencari Yesus, Yudas sendiri yang menjadi Yesus. Makanya prajurit itu mundur, kaget dan berjatuhan. Ada apa? Karena ada kejadian ajaib, mukjizat yang terjadi. Maka ditangkaplah si Yudas. Setelah di data nomor 50, ketika Yesus ditangkap, maka semua murid lari melarikan diri. Semua murid lari melarikan diri. Nah, ada ditangkap satu, yaitu Yesus. Tapi ketika semua orang melarikan diri, kok tiba-tiba ada yang berjalan di belakangnya, seorang anak muda menggunakan kain lenan. Siapa ini? Bukankah murid semua sudah lari? Lalu siapa yang berjalan di belakang orang yang ditangkap ini? Dialah yang menggunakan kain lenan. Siapa yang menggunakan kain lenan? Siapa? Yesus. Siapa? Laskar. Laskar. Jawab saya. Siapa yang menggunakan kain lenan? Semangat. Siapa? Semangat Bang Abang ya, semangat. Yang menggunakan kain lenan siapa? Saya mau dengar dari mulut saudara. Siapa? Yang menggunakan lengan justru Yesus. Yesus. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Berarti benarlah kata Quran, bahwa Al-Quran mengatakan beliau tidak disalibkan, tetapi yang disalib itu adalah orang fasik, pengkhianat yang menggantikan dirinya di atas tiang salib. Makanya coba Anda lihat, seumur-umur Yesus tidak pernah memanggil Tuhannya dengan sebutan Eli. Kok tiba-tiba ketika dia di atas salib dia teriak Eli, Eli lama sabachthani, Tuhanku, Tuhanku. Yesus tidak pernah memanggil Tuhannya dengan sebutan Eli. Selamanya Bapak, Bapak, Bapak. Tapi kok tiba-tiba manggil Eli? Kenapa demikian? Karena yang di atas salib itu bukanlah Nabi Isa, bukanlah Yesus anak Maria. Gitu ya Bung ya. Mudah-mudahan Mana ini Bang? Jadi penyalipan atau nggak jadi ini? penyaliban kan terjadi, yang disalib itu kan penggantinya Yesus, gitu loh. Itulah yang kalian sembah. Itulah yang kalian sembah. Kenapa kemudian Yesus mengatakan di dalam Yohanes 6:70, aku yang memilih engkau yang 12, tapi satu di antaramu adalah iblis. Iblis ini yang harus disalibkan. Makanya ketika Petrus protes, dikatakan Petrus oleh Yesus, iblis kau Petrus. Petrus kamu iblis. Karena kamu tidak mengetahui apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan menghendaki agar pengkhianat ini disalibkan. Tuhan menghendaki agar iblis ini disalibkan. Iblis inilah yang Yesus katakan, iblislah yang menjadi bapakmu. Artinya, iblislah yang kau tuhankan. Coba Anda bayangkan, kalau kronologis yang terjadi benar-benar Yesus yang meloloskan diri. Berarti yang Anda sembah adalah iblis kan? Kok bisa? Karena Yesus mengatakan Yudas itu adalah iblis. Di mana? Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12 orang ini, tapi satu di antaramu adalah iblis. Siapa dia? Yudas. Berarti benar kata Yesus dalam Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu. Coba. Berarti yang kau sembah itu Yudas. Yudas ini menurut Yesus adalah iblis. Makanya coba Anda lihat bagaimana Kristen. Sejauh perjalanan anak manusia dari abad pertama 2000 tahun, orang-orang Yahudi dengan orang-orang Kristen tidak bisa disatukan dalam konsep ketuhanan, tidak bisa disatukan dalam konsep ibadah, tidak bisa disatukan dalam kaidah kitab suci, tidak bisa disatukan dalam aspek apapun. Kristen tetap aja bidat di mata Yahudi.
Kristen sibuk memuji Yahudi, memuji Israel siang malam, bahkan mereka rela membunuh orang demi untuk mendukung Israel. Tetapi Israel sendiri, Bani Israel sendiri tidak pernah mengakui Kristen. Coba, apa sebabnya? Karena yang disembah oleh Kristen, yaitu tadi, Yudas. Andai saja yang disalib itu adalah Mesias yang mereka tunggu, dalam arti kata Mesias dalam arti kata Al-Quran salah ya. Karena Mesias yang mereka tunggu sebenarnya itu adalah Nabi Isa yang diselamatkan oleh Allah, yang akan datang untuk yang kedua kalinya. Di mana ketika ia datang tidak ada satu Bani Israel pun yang tidak beriman kepadanya. Mesias yang ditunggu mereka itu adalah Nabi Isa yang mereka tolak, yang diselamatkan oleh Allah ke atas langit ketika ia datang. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika seandainya Nabi Isa benar-benar yang disalib, Yesus yang disalib, 2000 tahun pasti orang Yahudi itu akan menyadari ada aspek kebenaran, ada unsur kebenaran yang ditorehkan oleh kejadian penyaliban ini sebagai Mesias yang disalib. Tapi mereka tidak menemukan itu. Kalangan cendekiawan mereka, ahli Taurat mereka, tidak menemukan sedikit pun titik terang bahwa Kristen itu adalah agama benar. Gak ada. Tetap aja kemudian Kristen ini dianggap bidat, bahkan dianggap sebagai Abu Dasarah, penyembah berhala. Sampai hari ini sudah 2000 tahun. Semakin lama semakin jauh dari Yahudi ajaran Kristen itu. Apalagi dengan munculnya sekte-sekte baru, mendudukkan Yesus sebagai Tuhan itu sendiri. Sebagai Nabi aja ditolak oleh tempatnya dia datang. Apatah lagi jadi Tuhan. Maka semakin jauh, semakin ditertawakan sama Yahudi Kristen itu. Bahkan diludahi kan. Oke, jadi gimana ini yang benar nih? Saya dudukan yang benar ini. Yang benar itu Nabi Isa atau Yesus anak Maria yang perawan ini diselamatkan oleh Allah ke langit, lalu yang disalibkan adalah yang mengkhianati dirinya. Cari siapa yang mengkhianati. Itulah yang Anda sembah. Anak Maria itu pernah berkata, anak Maria pernah berkata dalam Matius pasal 17 nomor 22. Katanya ia akan terbunuh, kan begitu. Itu kata, saya dudukan Yesus sebagai Nabi aja dulu. Itu kata Nabi Yesus. Sekarang kata Nabi Juma, dia tidak terbunuh. Saya percaya Nabi yang mana ini? Nah, sekarang begini, kalau Anda melantik saya menjadi Nabi, itu lebih parah lagi nanti. Bahaya itu. Matius 17 yang Anda bawa ini menarasikan apa di sana? Coba. Matius 17 ini nomor 22. Ini bukan narasi Matius ya, tapi perkataan Yesus sendiri. Nabi Yesus di sini mengatakan, bukankah anak manusia itu harus terbunuh? Ya, harus terbunuh. Sementara saya dengar di sini Nabi Juma mengatakan tidak terbunuh. Sekarang saya tanya, Yudas itu anak ayam atau anak manusia? Kan begitu. Oke, saya tanya dulu, Yudas ini anak ayam atau anak manusia? Yudas anak manusia tentunya. Oke, udah selesai kita. Lagian yang Anda katakan bukan pengakuan bukan tulisan Matius itu pengakuan Matius itu Anda keliru di situ. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, ini karangan Matius. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Yudas anak manusia? Ya, anak manusia. Udah selesai. Mau kemana lagi? Mau kemana lagi kira-kira? Iya. Laskar berdatangan. Udah Juma, Jum, udah. Bang, kau diam bang, biar aku sama Juma aja. Oke. Nggak jadi. Lanjut. Kenapa? Jadi. Kenapa dia turun? Mungkin teman-teman Kristen agak kepanasan. Ya. Cuma mendudukkan saja. Antara narasi Bang Juma sama narasi Yesus sendiri. Ya, anak kan manusia. Yudas anak manusia, nggak ada masalah. Kalau Yesus juga anak manusia. Yudas juga anak manusia. Sekarang permasalahannya adalah, apakah Yesus ini orang jujur? Orang jujur. Apakah Yesus ini orang benar? Orang benar.
Nah, sedangkan Tuhan mengatakan di dalam Amsal 6 nomor 16, 6 kekejian, 6 perbuatan yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian yang merupakan kekejian di dalam hati Tuhan. Di antaranya adalah membunuh orang yang tidak bersalah, membunuh orang yang jujur. Itu adalah sesuatu yang dibenci, itu adalah sesuatu yang dimurkai. Nah sekarang, murka tidak Tuhan kalau pengkhianat yang dibunuh? Tidak. Murka tidak Tuhan kalau orang fasik yang dibunuh? Tidak. Tapi kalau orang jujur, orang benar dibunuh, marah nggak Tuhan? Marah. Itu adalah hal yang merupakan kekejian bagi Tuhan. Amsal 6 Anda baca nomor 16 sampai nomor 17. Saya kalau membaca itu sampai saking sedihnya itu air hidung saya itu keluar. Berarti Yesus ini tidak boleh dibunuh. Karena dia ini orang benar. Sehingga ketika dikatakan bahwasanya jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus bersalah kagak? Tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Yesus benar kagak? Benar. Kenapa dibunuh? Demi untuk memuaskan Romawi dan Yunani. Supaya apa? Supaya ada Tuhannya. Menggantikan dewa Zeus. Maka katakanlah Zeus. Yesus lama-lama. Nah sekarang permasalahannya adalah, betulkah yang menjadi korban di atas tiang salib ini adalah orang yang benar, orang yang dikasihi Tuhan, orang yang disebut anak Tuhan, orang yang disebut kemudian sebagai nabi kepada Bani Israel, orang yang jujur? Benarkah dia menjadi korban? Tidak mungkin. Tuhan tidak suka. Tuhan akan menyelamatkan hambanya yang jujur. Tuhan akan menyelamatkan anaknya. Itu diterangkan kemudian di dalam Mazmur 91. Tuhan akan mengirim malaikat-malaikat untuk menantang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Engkau hanya menonton orang-orang yang menyalibmu. Ya, lalu dikatakan di data nomor 16-nya, dengan panjang umur aku akan kenyangkan engkau. Artinya apa? Al-Quran benar. Makanya sampai hari ini ketika disebut nama Isa, umat Islam menyebutnya alaihi salam. Keselamatan atasnya. Karena diselamatkan dari tangan-tangan orang kafir. Sekarang coba Anda lihat kondisi Anda. Lihat kondisi Anda. Yang pertama, Yohanes 6 nomor 70. Aku yang memilih engkau yang 12, tapi salah satu di antaramu adalah setan. Satu ya, ingat, satu. Yang kedua, Matius 26 nomor 59. Imam-imam kepala, bahkan mahkamah-mahkamah agama kemudian bersekongkol untuk melakukan kesaksian-kesaksian palsu untuk menyerahkan Yesus. 2. Setan lagi nih. Setan lagi nih, setan. Setan. Imam-imam kepala, orang Farisi, mahkamah agama bersekongkol dengan setan. Semua setan. Habis itu ada penyaliban. Di mana lagi setannya? Tuhan mengatakan Imamat 11, Imamat 1 nomor 2. Apabila engkau ingin mempersembahkan persembahan kurban, maka persembahkanlah hewan, ternak, kambing, domba, lembu, sapi. Nah, sedangkan yang Anda sembah menjadi korban di atas tiang salib manusia. Sedangkan Amsal 18 itu disebut sebagai persembahan kepada dewa Molok. Dari bagaimana sisi kebenarannya di mana? Orang yang dilarang dibunuh, dibunuh. Orang yang dilarang kemudian untuk jangan disalib, disalib. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Makanya Kristen sampai hari ini tidak bisa menemukan titik terang antara pengajaran Yesus kepada Bani Israel dan ajaran Kristen yang ada di tengah-tengah kita. Gak ada kebenarannya. Aspek ketuhanan, menuhankan Yesus, siapa yang ngajarin? No, tidak bisa jadi Yesus. Siapa yang menyembah, yang mengajarkan menyembah kepada anak Maria? Nggak bisa, nggak bisa. Oke, Siapa yang mengajarkan kemudian ibadah hari Minggu? Nggak bisa. Kalau kita menyebut Yesus, fitnah jadinya. Fitnah. Berarti yang mengajarkan orang lain. Berarti Kristen bukan ajaran Yesus. Gitu bang. Sederhana kok itu. Jadi pertanyaan saya bang, gini sama Bang Juma ini. Iya silakan.
Nah, ketika penyembahan dari kurban hewan atau binatang disembahkan untuk dewa Molok, Hmm. jadi kapan kita sembahkan untuk sang ilahi? Kalau binatang sama dewa binatang dan hewan untuk dewa Molok, Hmm. makanya misi penyaliban Yesus lah untuk menebus manusia untuk Tuhan. Ya nggak bisa. Karena binatang sudah diakuisisi sama dewa Molok, kan begitu narasinya. Bukan, yang mempersembahkan anak manusia itu kepada dewa, itu adalah persembahan kepada Molok. Sementara Oke. sementara Tuhan yang benar memerintahkan hambanya mempersembahkan kurban hewan, bukan kurban manusia. Jadi menurut abang, gimana cara kita menebus pendahulu kita yang mempersembahkan manusia? Bagaimana cerita persembah ke manusia? Itu ajaran dewa Molok itu. Iya, bagaimana kita cara mengampuni orang-orang yang sudah menyembah dewa Molok dengan pertumpahan darah manusia? Gimana cara kita mengampuni? Kan itu bagian misi dari Yesus kan? Misi dari Yesus untuk mengampuni penyembahan berhala yang sudah dahulu. Kayak seperti menyembah dewa Molok dengan darah manusia. Oh tidak, itu konsep dari saudara. Yesus tidak pernah mengajarkan menebus dosa manusia. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Itu konsep dari ajaran Kristen yang diawali dari kurban di atas tiang salib yang diajarkan kemudian sebagai penebusan dosa. Itu adanya di agama saudara. Yesus tidak mengajarkan itu. Bahkan kalau Anda baca Amsal 8 nomor 4, pergilah kepada imam, perlihatkanlah diri kalian kepada imam, persembahkanlah persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Ini Yesus yang mengajarkan. Persembahkan persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Apa yang diperintahkan oleh Nabi Musa? Manusia atau hewan? Hewan. Berarti Yesus mengajarkan mempersembahkan hewan. Sudah terlalu banyak ilmu yang saya kasih kepada saudara Laskar Surgawi ini. Tapi masalahnya ada nggak alat di kepala Anda untuk memborong semua ilmu yang saya kasih? Jangan sampai cuman oke aja. Jadi gini ya Bang Juma. Yesus dikenal di Alkitab itu Maha Pengampun. Jadi saya ingin bertanya kepada oknum Yesus itu, jika dia Maha Pengampun, bagaimanakah Yesus yang Maha Pengampun ini mengampuni nenek moyang kita atau pendahulu kita yang berbuat demikian? Tidak ada itu, Bung, nggak ada. Yesus Siapa yang mengampuni mereka nanti? Sementara Ya, Maha Tuhan. Pengampun itu ada dalam diri Yesus, tapi nyatanya tidak bisa. Tidak ada dalam diri Yesus itu Maha mengampuni, nggak ada. Itu ilmu dari mana lagi? Bukan Maha Pengampun Yesus ya di Alkitab yang dia katakan, aku mengampunimu. Nggak ada Yesus mengatakan aku mengampunimu, ya Allah ya Lihat Karim. Yesus ya. Yesus mengatakan, Baca Yohanes ya. Bapa, ampunilah dosa mereka sebab mereka tidak mengetahui. Yesus tidak pernah mengampuni dosa. Yesus mengatakan gini, itu kan pengampunan itu masuk dalam ranah penghakiman. Yesus mengatakan gini dalam Yohanes pasal 5 nomor yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata begini, Bapa tidak menghakimi siapapun. Oh, rupanya Bapa ini bukan penghakim ya atas segala baik maupun atas segala buruk. Tapi Yesus berkata Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan penghakiman itu diberikan. ya diserahkan seluruhnya kepada anak. Nah, sekarang permasalahannya adalah kalau Anda cerdas belajar Bible, baca nomor 27-nya. Dan dia telah memberikan kuasa kepada Yesus untuk menghakimi. Sebab kenapa? Sebab Yesus adalah anak manusia. Bukti dia bukan Tuhan karena dia diberi kuasa. Segala sesuatu yang diberi kuasa itu bukan maha kuasa. Karena dia bukan maha kuasa, maka dia bukan Tuhan. Data yang Anda bawa, tolong baca nomor 27-nya. Jangan cuma baca satu data itu saja. Nomor 27, dan Tuhan telah memberikan kuasa kepada Yesus untuk menghakimi.
Karena Yesus adalah anak manusia. Kalau dia adalah Tuhan itu sendiri, dia tidak akan diberi kuasa. Saya juga, Bung, kalau saya diberi kuasa, akan kuampuni dosa-dosamu, akan kuberikan apa yang kamu minta. Kalau aku diberi kuasa, Anda juga kalau yang Maha Pencipta langit dan bumi memberikan Anda kuasa, Anda juga bisa berkuasa. Kenapa? Karena diberikan. Yang memberikan siapa? Pencipta langit dan bumi. Sekarang kalau Anda diberi kewenangan, kuasa oleh negara untuk menjadi seorang perwira, berkuasa enggak Anda untuk menegakkan hukum? Berkuasa. Kenapa? Karena negara memberikan amanah kepada Anda menjadi aparat untuk menegakkan hukum. Oke, jadi kesimpulannya, kesimpulannya, Yesus itu nabi, dia rasul yang diberi kuasa. Maksudnya gini, Bang, kalau narasinya udah begitu, Yesus diberikan kuasa untuk mengampun. Artinya kesimpulan berarti Yesus juga pengampun. Bukan diberi kuasa untuk mengampuni, dia diberi kuasa untuk menghakimi. La haula wala quwata illa billah. Iya, Yesus menghakimi itu kan atas dasarnya baik atau buruknya, kan itu menghakiminya. Dia kan hakim yang adil, ya kan? Makanya coba baca di dalam Yohanes 5, coba. Yohanes 5 Anda baca. Yohanes 5, coba Anda lanjutkan. Bukan. Lanjutkan apa yang saya katakan tadi. Karena ia menghakimi disebabkan karena dia apa? Karena diberikan kuasa. Diberikan kuasa. Itu kan pintar. Terus kenapa lupa ingatan? Jadi kesimpulannya apa? Yesus Kesimpulannya Yesus ini adalah duta, dia ini adalah utusan Tuhan yang diberi kuasa untuk menghakimi. Tetapi penghakiman yang Yesus lakoni itu adalah penghakiman yang berdasarkan atas firman yang pernah Tuhan berikan kepada dia. Coba Anda lihat di dalam Yohanes 8. Jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Tuhan yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Tuhan yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Aku tidak menghakimi satu orang pun. Baca nomor 15-nya. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi satu manusia pun. Dan jikalaupun aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku berdua dengan Sang Tuhan. Berarti Yesus dan Bapa adalah dua. Itu. Ini ilmu sudah banyak kali kamu dapat. Berarti penghakiman Yesus ini benar adanya. Benar, karena dia menghakimi berdasarkan kuasa yang diberikan Tuhan. Makanya nanti ketika Anda ditanya, wahai laskar surgawi, sini maju ke depan. Aku mau tanya, siapa yang memerintahkan kamu menyembahku? Apa jawaban saudara? Oke, terlepas dari diberikan. Jawab dulu. Bentar. Yesus kan menjadi hakim. Anda ditanya, wahai laskar, siapa yang memerintahkan engkau menyembahku? Apa jawabanmu? Iya, dia kan yang menyembah untuk menyembah Tuhan. Kan? Jadi kita dudukan saja dulu. Oke? Ini gara-gara kamu ini. Masuk tawon di mulutku. Dikatakan penghakiman itu ada di tangan Yesus. Berarti waktu Yesus mengampuni. Udahlah, di gunung banyak hewan-hewan kecil. Gara-gara kamu tawon masuk. Oke, kamu ditanya, wahai laskar, atas perintah siapa kau menyembahku? Apa jawaban saudara? Jawabannya juga ada di Yohanes pasal 4. Pasal 4. Kami menyembah apa yang kami kenal. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Ayo. Iya, itu. Dia yang mengajarkan untuk menyembah apa yang kenal. Yesus mengatakan kami menyembah. Nah, Yesus menyembah siapa? Yesus pada saat dia datang ke tengah-tengah Bani Israel menyembah siapa? Yesus datang ke
datang ke Ya, Bani Israel itu untuk menyembah- memperkenalkan. Menyembah siapa Yesus pada saat itu? Ya Dende. Dalam Yohanes pasal 4 nomor yang ke-24, Dia menyembah siapa? Yesus datang kepada bangsa Israel Menyembah? untuk memperkenalkan Allah. Menyembah? Menyembah Allah, pintar. Ayo, ternyata Yesus mengajarkan menyembah Allah. Sementara Anda ditanya, wahai Laskar, siapa yang mengajarkan engkau menyembah diriku anak Maria? Apa jawaban saudara? Suara kodok. Rupanya kalau menyembah anak Maria itu kenapa? Lah, Yesus tidak mengajarkan. Makanya kan Anda mengatakan Yesus menghakimi. Bang Suma diajak ke atas. Bang Suma yang terganteng di kota Makassar, maju ke depan. Ya Yesus, kenapa Yesus mau ngajak ngopi lagi kau? Oh, enggak Bang Suma, aku cuma mau nanya. Siapa yang mengajarkan kamu tidak menyembahku? Apa jawabanku? Ya kamu. Kamu mengajarkan menyembah Sang Tuhan yang ada di langit. Oh iya, kamu ces dulu. Tos. Tak. Ces kami. Kami pelukan ciuman kudus. Nah, kamu giliran kamu. Laskar unyu-unyu ini yang pakai celana dalam warna pink naik ke sini. Siapa namamu? Laskar Surgawi. Kamu menyembahku itu perintah siapa? Nah, apa jawaban saudara? Tapi kamu percaya Allah yang mengutus Yesus juga? Takut saya terus Percaya nggak nih? Percaya nggak? Enggak, Allah saya yang mengutus Yesus. kamu ditanya. Wahai kamu, maju. Ini yang pakai celana dalam warna pink, maju. Kamu menghadap ke sini, jangan kuperlihatkan itu ada gambar-gambar bunga melati di celana dalammu. Menghadap ke sini. Ya, kutanya samamu sekarang. Siapa yang mengajarkan kamu menyembah aku, menyembah Yesus? Nah, apa jawaban saudara? Dia mengajarkan. Ya, dia mengajarkan untuk menyembah Allah. Ditanya apa, jawabnya apa? Allahu Akbar, Masya Allah. Kalau bertanya begini cuma, kalau pertanyaannya begini, bisa nggak kamu jujur nanti? Bisa nggak kamu jujur kali ini? Meow. Apa Bisa tuh? nggak kamu jujur kali ini? Iya. Oke, saya bertanya kepada kamu, percaya nggak? Kamu percaya nggak? Apa yang Kamu mengutus Yesus? kalau kamu mau ikut ketawa aja, nggak usah tahan. Iya, ini aku ketawa juga. Allahu Akbar. Gimana Juma? Kamu percaya nggak Bapa yang mengutus Yesus? Percayalah Tuhan Percaya yang sebagai mengutus. apa? Percaya sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi yang mengutus kemudian Nabi Isa atau Yesus yang datang kepada Bani Israel. Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Orang-orang yang ya betul. Tuhan Berarti yang mengutus para nabi itu adalah Kau murtad Tuhanku. sudah. Kau Ya. murtad sudah. Kau murtad pula. Karena Yang alamu dejat Juma, bukan roh. Kau mengakui Bapaknya Yesus, kau murtad sudah. Salah. Jangan gitu, jangan gitu. Yesus datang memperkenalkan Allah itu roh. Masakan Saya konfirmasi ke kamu percaya Juma? Kamu bilang percaya, itulah iya, Tuhan yang masalahnya sekarang begini. Ketika Begini, murtad, saudara. Juma, Begini. makanya kamu jujur. Oke, sekarang Jangan sering blunder. apakah Yesus menyembah makhluk halus? Jawab. Tidak ada keterangan makhluk. Berarti sembahan Yesus bukan roh. Karena bukan makhluk halus. Bukan roh. Berarti Yesus berbohong. Berarti Yesus berbohong. Nah, sekarang permasalahannya adalah apakah Berarti Tuhannya Yesus berbohong. apakah Tuhannya Yesus itu makhluk halus? Tuhannya Yesus bukan makhluk. Dia nggak pernah mengatakan Tuhan Iya, makhluk. berarti bukan roh. Aduh, saudaraku ini. Aduh, masih ada rasa tawonnya ini di mulut. Bahaya itu cuma. Bahaya buat kamu. Jangan kamu Coba. mengakui Bapa yang mengutus Yesus itu Allahmu. Jangan. Kalau begini, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu mengira Tuhan itu punya anak. Tetapi setelah ditemukan Amsal 11 nomor 12,
Ternyata yang dipanggil, yang disebut Bapa itu adalah Tuhan itu sendiri. Kenapa? Karena ibarat kata Tuhan itu adalah ayah yang senantiasa mendidik anaknya. Tuhan menginginkan orang-orang pilihannya ini sebagai manusia spesial yang mendengarkan didikan, yang taat. Makanya ketika Nabi Abraham datang, dia taat kepada perintah. Bahkan sampai diperintahkan menyembelih anaknya pun dia taat. Itu selaksa ayah yang sedang mendidik anaknya. Selaksana ayah mendidik anaknya. Sampai anaknya itu taat. Nabi Musa datang, diperintahkan. Ketidakberdayaannya beliau kemudian melawan Fir'aun. Kenapa? Karena diperintahkan. Manusia biasa diperintahkan melawan Raja Fir'aun. Mana bisa? Lari mau menyeberangi lautan luas bagaimana bisa? Tapi karena dia taat kepada perintah Tuhannya, maka itu pun dia lakukan. Begitu juga Yesus. Ketika dia datang, dia taat kepada Tuhannya. Apapun yang diperintahkan Tuhannya, dia lakukan. Begitu juga Nabi Muhammad. Ketika datang Tuhannya, perintah Tuhan kepada dia, ditaatin. Laksana mereka hormat kepada ayah. Bukan berarti ayah dalam perspektif di sini adalah ayah manusia, tetapi pendidik, yaitu pencipta langit dan bumi. Itulah yang saya sembah. Itu loh. Ya, ditarik kembali tadi pernyataan tadi ya. Apanya? Yang mana? Makhluk halus. Kamu tidak mempercayai Bapa yang mengutus Yesus. Saya percaya yang mengutus Nabi Isa alaihi salam adalah hakikat esensi yang maha suci, maha tinggi yang kami sebut dengan sebutan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah selesai. Jadi bukan makhluk halus. Intinya gini ya. Aku apa lagi? Ya. Kok intinya ini? Mau kemana? Wah, capek ngantuk udah. Itu aja titip ya. Titip ya. Yohanes pasal 4 nomor 24 tadi. Jangan lagi ya, jangan lagi. Blunder itu namanya. Allah di depan laskar nih soalnya. Masya Allah, subhanallah. Tuhan, coba apa? Tuhanmu bukan Tuhannya Yesus, ya itu. Lucu itu. Karena Tuhannya di dalam dengarkan, Kejadian 17 nomor 7. Aku akan mengadakan perjanjian kekal untuk engkau Abraham, untuk anak-anakmu keturunanmu secara turun-temurun. Bahwa aku akan menjadi Tuhanmu, ilahmu, ilah anak-anakmu, ilah keturunanmu secara turun-temurun. Jadi kamu tidak bisa mengganggu itu. Itu janji Allah, janji Tuhannya Abraham kepada Bani Ishak dan Bani Ismail. Sedangkan Kristen bukan berasal dari Bani Ishak, tidak berasal dari Bani Ismail. Jadi Islam berasal dari Bani Ismail, Yahudi berasal dari Bani Ishak, Kristen dari Bani apa Kristen? Bani apa? Bani Tawon. Kalau Kristen juga. Kristen itu Bani Yesus karena mengikuti Yesus. Kan itu namanya pengikut Yesus. Aduh, Bani Yesus. Ada juga kampret-kampretnya kamu sedikit ya. Pengikut Yesus kan Kristen. Oke ya. Oke Bung, besok lagi ya. Ingat. Next ya. Thank you. Terima kasih semua ya. Iya. Ingat semua materi yang kusajikan itu adalah ilmu yang tidak akan pernah bisa diajarkan oleh pendeta di gereja. Berterima kasih dong.